Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara kembali, kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi hari ini. Kita sudah memasuki hari yang pertama, tanggal 1 Maret 2025. Bersyukur kepada Tuhan. Semua ini karena kasih-Nya Tuhan. Kita akan buka sama-sama di hari yang pertama 1 Maret 2025 hari Sabtu ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengawali kita memasuki bulan Maret ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah kita tinggalkan 1 Maret, nanti bisa dibuka kembali kata-kata saya. Supaya Bapak Ibu ingat hari ini adalah hari yang pertama. Kita sama-sama buka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus merupakan Alfa dan Omega. Mengawali kita memasuki bulan Maret. Dan sampai nanti akhirnya Tuhan sertai kita sampai pada tanggal 31 Maret 2025. Dan seterusnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Biar hidup kita berkenan di Tuhan. Seperti firman Tuhan kita membaca di dalam 2 Raja pasal 10 ayat 18 sampai 36. Yehu Raja Israel memunahkan semua Baal Israel. Itu benar di mata Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu nomor satu. Supaya suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kerinduan kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti Yehu, dia menyenangkan hati Tuhan. Dia hancurkan semua Baal-Baal dewa-dewa. Kita biar hidup satu kali ini, biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada-Nya, dan dia bersama-sama dengan dia. Suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala kalangan di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung
agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku ya Tuhan. Pagi ini aku mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahanku, ampuni Bapa. Biar hari ini, hari yang pertama kami buka 1 Maret ini tahun 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi mengawali bersama kami Bapa di hari yang pertama 1 Maret 2025 sampai nanti 31 Maret sampai Yesus datang. Kami mau tetap setia bersama dengan Engkau Bapa, dan Kau mau pakai setiap kami anak-anak-Mu selalu melakukan akan firman Tuhan, sehingga janji Tuhan, janji Engkau Bapa, kami mentaati akan firman Tuhan, dan Kau akan hidup bersama dengan kami, yaitu di dalam kerajaan surga. Dan kami selama kami hidup ada penyertaan Tuhan, ada kebersamaan bersama dengan Tuhan, sehingga kami senantiasa ada sukacita bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Mari kita mau cinta Tuhan, karena firman Tuhan selalu, saya tidak pernah bosan selalu ini baca ayat ini berulang-ulang, supaya Bapak Ibu dapat menghayati dan komitmen untuk kita melakukan akan janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buktikan bahwa Bapak Ibu cinta Yesus, bukan hanya di mulut saja ngomong cinta Tuhan, tapi ada bukti konkret, ada langkah konkret sebagai bukti kita cinta Tuhan. Ya, seperti saya dengan setia melayani firman Tuhan renungan, bukti nyata saya cinta Tuhan Yesus. Bukan hanya ini aja, dalam pelayanan apapun saya buktikan bahwa sebenarnya saya mau cinta Tuhan. Ya, saya cinta Tuhan, pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita kerjakan. Ya, sebagai bukti kita cinta Yesus, sehingga respon dari Tuhan, jawab Yesus ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku, firmanku. Ya, mari kita menurutikan firman Tuhan, dan ternyata kita tidak sia-sia, saudara. Kalau kita menurut firman Tuhan, janji, Bapakku akan mengasihi dia. Wah, sungguh luar biasa. Kita dicinta oleh, disayang oleh Bapa di surga, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama dengan dia. Oh amin, ada penyertaan Tuhan. Biarpun kita masih di dunia ini, ada penyertaan Tuhan di dunia ini, bahkan nanti di surga, kalau kita cinta Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Raja pasal 10 ayat 18 sampai 36. Besok sehingga kita lanjutkan 2 Raja pasal ke-11. Ya, haleluya. Senang sukacita terus, kita tidak boleh malas, ya, tidak boleh saudara bolos, ya, rajin baca Alkitab, ya, rajin kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Ayat 18. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tapi Yehu mau lebih hebat dari beribadah kepada. Nah, ini saudara strategi. Ya, karena Yehu itu dia cinta Tuhan, dia mau basmi, tapi dia ngomong pura-pura, ya, bohong kepada manusia. Tapi Tuhan lihat hati, bukan bohong kepada Tuhan, dia bohong kepada manusia dengan tujuan mau lihat ini saudara, manusia-manusia ini bejat ini, ya, mereka pada waktu itu dia sembel, dia menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung, dewa-dewa yang dibenci sama Tuhan, maka dipanting sama Yehu, dipancing saudara. Ayo, ya, Baal itu beribadah, tapi aku mau lebih hebat lagi. Wow. Sehingga nanti kelihatan saudara ini, siapa yang mau berdoa kepada Baal. Ayat 19. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang beribadah kepadanya, dan semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir. Sebab aku nak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup, tapi perbuatan adalah akal Yehu, supaya ia membinasakan orang-orang beribadah kepada. Nah, ini akal. Tuhan Maha tahu. Dengan tujuan dia baik, saudara. Ingin memusnahkan Baal, supaya semuanya orang Israel hanya menyembah kepada Tuhan. Demikian kehidupan kita sama. Jangan penyembah kepada patung, menyembah yang lain. Salah, itu juga buatan manusia. Patung siapa? Ada dengan sendirinya. Beda, dia dibuat dengan manusia. Ya, mungkin dari kayu, apa mungkin dari tanah liat, dari apapun, tapi bukti nyata itu yang bikin manusia, dan bukan juru selamat.
Maka kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita hanya menyembah kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20, selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari rakyat perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semua itu ke dalam rumah Baal. Sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung-ujung. Wah, saudara. Pancingan Yehu berhasil. Dia kumpulkan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Dia kumpulkan orang menyembah kepada Baal. Dia kumpulkan orang-orang yang betul yang tidak setia kepada Tuhan. Dikumpulkan rumah sampai rumah Baal itu sesak, sudah ya. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannya pakaian bagi semua. Jadi orang-orang yang menyembah Baal dikasih pakaian seragam, saudara, ya, supaya nanti bisa membedakan antara orang yang menyembah kepada Baal dengan orang yang tidak mau menyembah kepada Baal. Itu dipisah. Mari kita lihat selanjutnya. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rehab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang menyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah. Wah, coba ini. Yehu ada hikmat Tuhan. Periksa apa di antara ini ada hamba-hamba Tuhan atau semua orang menyembah kepada Baal. Ada tujuan. Saya yakin seyakinnya nggak ada hamba Tuhan ya yang cinta Tuhan ada di rumah itu, kecuali kalau mereka berkhianat ya. Ternyata Yehu dengan tegas dipisahkan. Siapa ada di sini hamba Tuhan nggak nih? Dipisahkan. Ya, ternyata di situ orang-orang semua nyembuh kepada Baal. Ayat 24. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawa yang ganti nyawa. Komit ini. Yehu dengan tegas, jangan sampai ada yang lolos. Kalau sampai lolos, nyawa ganti nyawa. Dia takut kepala gedung itu, saudara ya. Makanya Yehu membuat suatu komitmen dan ada perbedaan antara hamba Tuhan dengan hamba Baal itu. Terus ayat 25, setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuh mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara perwira-perwira itu ke gedung rumah. Coba nih, setelah mereka kumpul pakaian seragam, gak ada hamba Tuhan, terkumpul hanya orang-orang yang menyembah patung Baal. Ternyata Yehu bakar semua, dihabisin semua tuh, karena Yehu ingin menghancurkan. Gak ada tuh Baal, patung-patung, termasuk orang-orang yang menyembah pada Baal, semua dihancurkan atas seizin Tuhan ya. Jadi ini strategi hikmat daripada Yehu. Di sini kita bisa belajar supaya kita tegas benci terhadap dosa. Yehu tegas tidak mentolerir dosa, karena dia bela kepentingan Tuhan. Mari kita semua komit dengan Tuhan, supaya kita menempatkan komitmen kita dengan Tuhan ya. Bukti nyata ya, kita harus konkretkan dengan Tuhan sebagai bukti Tuhan Yesus kita sembah. Jangan pernah mengkhianati Tuhan, tapi lakukan kebenaran. Terus berikutnya, saudara, mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar, semua dibakar sama Yehu ya. Dan lihat dari Tuhan dari surga, lihat apa yang dilakukan Yehu, itu berkenan di hati Tuhan, saudara. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu dan merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitu sampai hari ini, demikian Yehu memunahkan Baal Israel. Coba dipunahkan. Ternyata Yehu berkenan di hati Tuhan karena dia sama juga benci dosa, sama dengan kehidupan kita. Jangan kita simpan dosa, tapi kita mau berhenti stop dosa. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup perkenanan Tuhan. Di situ Tuhan kan berkati. Perhatikan soal ayat 29. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa binabat yang mengakibatkan orang selalu berlaku sebelah. Itu dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan Yesus. Memang susah, soal. Cari yang setia memang tidak gampang. Ya, Yehu sudah melaksanakan kebenaran, tapi ada sisi lemahnya. Dia masih ada simpan dosa. Di sini kita bisa belajar. Mari kita mau tidak seperti Yehu, tapi tetap kita komit dengan Tuhan. Biarpun kita setia sama Tuhan, tetap buktikan sampai ending well, saudara ya. Jadi sampai terakhir kita betul-betul berakhir dengan sukacita, stop terhadap dosa, tapi hidup berkenan sama Tuhan. Ayat 30, berfirman Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku
dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan keempat. Coba nih, bukti nyata Tuhan itu maha adil, maha bijaksana. Ternyata kalau Yehu bersama keluarga, dia berpihak kepada Tuhan, dia bunuh tuh Nabi Baal, menyenangkan hati Tuhan, jadi berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Di situ Tuhan berkatakan, dengan melakukan apa yang benar mataku dan telah berbuat, ya, keluarga yang telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki, jadi sesuai dengan apa maunya Tuhan, maka janji Tuhan, anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan keempat. Coba berkat Tuhan, asal kita mau taat kepada firman Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan akan pelihara, karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ayat 32, pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. 33, di sebelah timur sungai Yordan, dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Arun tepi sungai Ardon, bagi Gilead maupun Basan. Selebihnya dari Wait Yehu dan segala ini lakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Udah tertulis seperti pagi ini kita baca. Yehu salah satu raja yang betul menyenangkan itu. Dia punahkan semua, hancurkan patung-patung Baal, termasuk dibunuh orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, yang berdoa kepada Baal. Semua selesai, saudara. Ini bukti nyata. Sama juga dengan kita bisa belajar, supaya kita memiliki iman yang teguh, prinsip kebenaran kita pegang. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan orang-orang fasik, atau dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Tapi mari kita mau cinta Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena janji Tuhan bahwa kita punya tempat nanti di surga buat selama-lamanya. Ayat 34, 35, 36. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah orang Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dia dikuburkan di Samaria. Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Amin. Demikian firman Tuhan. Membawa kita bersama, harus kita benci dosa. Kalau ada perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang semua di dalam nama Yesus. Sehingga nantinya Tuhan berkenan. Seperti tadi firman Tuhan katakan di ayat 30. Engkau telah berbuat baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari, di sini kita bisa belajar, supaya kita mau benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian ini, katakanlah, aku mengasihi, haleluya, Engkau Yesus, haleluya, dengan segenap hatiku. Amin. Buktikan saya cinta Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus dengan berhenti stop dosa yang tidak berkenan sama Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bukan tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sabtu pagi 1 Maret 2025. Kita sama-sama buka hari yang pertama 1 Maret 2025 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi awal dalam kehidupan kita sepanjang bulan Maret ini.
sampai nanti tanggal 31 Maret di dalam penyertaan Tuhan. Sampai kita masuk ke 1 April, sampai Yesus datang, kita bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yehu, dia buang, musnahkan Baal-Baal Israel. Hidup kita benar di mata Tuhan. Biar komitmen kita mencari perkenanan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita ada bersama dengan Tuhan. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Dan saat ini saya ada di Jember dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena besok hari Minggu ada perjamuan kudus, supaya mendorong kita bersama cinta Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.